Ketidakpastian global membayangi pelaksanaan pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum 2019. Forum Ekonomi Dunia yang sudah memasuki hari keempat ini mengusung tema globalisasi 4.0. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kota Davos di Swiss tahun ini terasa sepi. Padahal pekan ini pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum kembali digelar. Namun sejumlah pemimpin negara barat menyatakan batal hadir karena alasan tertentu. Delegasi Amerika Serikat membatalkan kehadiran karena penutupan pemerintahan. Sementara Perdana Menteri Inggris Theresa May disibukkan dengan urusan Brexit di dalam negeri. Begitu juga dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tidak dapat hadir karena situasi dalam negeri yang tidak dapat dikendalikan. Absennya pemimpin negara barat di pertemuan Davos semakin menambah tantangan yang dihadirkan populisme pada proses globalisasi. Kekhawatiran terkait perekonomian dunia yang melambat juga menjadi agenda utama pertemuan tahun ini. Tahun ini tema yang diangkat globalisasi 4.0, topik seperti landscape ekonomi dunia, perubahan iklim, kecerdasan buatan, serta digitalisasi juga termasuk ke dalam agenda pertemuan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah suasana pertemuan di World Economic Forum, kita akan bertanya langsung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga menjadi anggota atau member of World Economic Forum, Anindya Bakri, langsung dari Davos, Swiss. Selamat pagi Pak, langsung saja kita dengan pertanyaan, di tengah tingginya ketidakpastian global, bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap pertemuan World Economic Forum ini? Halo. Ya Pak Andin, saya ulang kembali pertanyaannya, di tengah tingginya ketidakpastian global, bagaimana dampaknya terhadap pertemuan World Economic Forum pada kali ini? Ya, terima kasih Dita untuk pertanyaannya. Jadi memang justru dengan ketidakpastian global, baik sisi ekonomi dan sosial yang kita lihat, ini pertemuannya menjadi sangat relevan. Karena kita lihat memang dunia ini dan juga Indonesia sedang menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi kita juga melihat beberapa peluang, dan tantangan ini benar-benar multidimensi. Jadi kalau ekonomi dari sisi pelambatan pertumbuhan, lalu juga dari sisi tenaga kerja, dari sisi sosial pun juga banyak, ketimpangan pertumbuhan, sampai ke korupsi dan imigrasi dan lingkungan hidup. Nah, tapi inilah yang membuat pertemuan kali ini justru menjadi sangat relevan dan menarik untuk diamati. Pak, ada beberapa petinggi negara yang tidak hadir. Dengan tidak hadirnya Trump, kemudian Perdana Menteri Inggris dan juga Presiden Prancis, apakah benar bahwa World Economic Forum ini tidak semarak pada tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan, Pak? Pertama-tama tentu ketidakhadiran mereka itu sangat beralasan ya. Kalau misalnya Trump tentunya dengan keadaan government shutdown di Amerika, dan kalau dari sisi Perdana Menteri, Presiden China, ya mungkin ada isu ekonomi, kan wakilnya juga hadir di sini. Tapi banyak sekali di sini para pemimpin dunia seperti kansler dari Jerman, Austria, PM Jepang, PM New Zealand, Prince William, dan lain. Dan memang di sini kan bukan saja pemimpin-pemimpin negara atau pemerintahan, tapi banyak juga anggota-anggota CEO, perusahaan, dari akademisi, dari LSM, sampai kepada media dan juga pemimpin agama. Jadi kita melihat justru isu ekonomi dan sosial itu sangat menarik. Karena bagaimana menegakkan 2019 ini akan menentukan tahun berikutnya. Pak Andin, tema pertemuan kali ini adalah Globalization 4.0. Apa arti pentingnya tema ini bagi ekonomi dunia dan juga khususnya Pak bagi Indonesia? Ya, kita lihat kan memang selama ini banyak membicarakan industrialisasi 4.0. Dan ini intinya bagaimana bisa mencapai nilai tambah, naik kelas dalam rantai produksi.
Tapi pada akhirnya kelihatannya yang mesti diubah arsitekturnya mungkin adalah dari sisi globalisasi itu sendiri. Globalisasi seperti kita ketahui adalah dari sisi bukan saja barang atau perdagangan, tapi juga dari sisi ide dan tenaga kerja. Apabila itu terhambat, tentu pertumbuhan dunia juga seperti kita lihat akan melambat. Dan ini memang kelihatannya kita satu kerangka baru, karena sebelumnya kan memang kerangkanya itu sejak Perang Dunia Kedua itu yang kita lihat sekarang ini. Tapi kedepannya dengan polarisasi dari sisi idealisme, dari sisi perdagangan, ekonomi, sosial, kelihatannya mesti dirembukan lagi. Karena ke depan kelihatannya akan makin banyak tantangan dan perbedaan, tetapi jangan juga semuanya pesimis. Karena kita lihat pertumbuhan dari sisi teknologi benar-benar sangat pesat selama 20 tahun ini, yang bukan saja dari sisi telekomunikasi, dari sisi teknologi internet misalnya, tapi juga dari sisi kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana kita merangkum semuanya untuk menjadi suatu roadmap, itulah yang kita coba rembukan di sini. Selain Pak Anin sebagai Waketum Kadin, siapa sajakah delegasi yang ikut serta dari Indonesia? Kemudian apa saja harapan-harapan dari Indonesia sebagai partisipan dari pertemuan World Economic Forum kali ini? Yang hadir di sini tentu kita ada Pak Menko Luhut Panjaitan, di sini juga ada Pak Erlangga, lalu Pak Rudiantara, Pak Tom Lembong, dan tentu dengan pimpinan-pimpinan perusahaan baik dari BUMN maupun pihak swasta. Dan kita lihat juga beberapa kawan-kawan kita yang juga dari bidang non-profit atau LSM juga hadir. Karena memang isu-isu di sini bukan saja isu ekonomi, politik, tapi juga isu sosial. Dan itu sangat penting buat kita karena bagaimanapun juga kita ingin memberikan suatu sumbangsih dan juga suatu contoh bahwa di Indonesia ini dengan segala macam tantangan dan juga apapun yang dibicarakan, tetap saja antara pertumbuhan, modernisasi, dan mudah-mudahan kesetaraan itu bisa kita selaraskan. Pak Anin, dalam pidatonya kemarin, Kepala BKPM Pak Thomas Lembong menyebutkan bahwa perlambatan ekonomi dunia ini justru bisa diambil sebagai peluang dan juga kesempatan. Apa sebenarnya maksud dari pernyataan Pak Thomas ini, Pak? Ya, saya rasa mungkin yang dimaksud Pak Tom adalah bahwa kan selama ini dengan adanya perang dagang antara Amerika dan China, mereka mau tidak mau tentu akan membuat ekosistem sendiri-sendiri. Tetapi sebaliknya untuk negara-negara yang bisa menjadi tanda kutip penyeimbang, seperti tentunya kita sebagai yang paling besar di Asia Tenggara, ya dengan jumlah penduduk, ekonomi yang 1 triliun US dollar dan lain-lain, itu justru bisa bermain di dalam keduanya dan memberikan kontribusi yang positif. Misalnya dengan kedekatan dengan China, dengan adanya One Belt One Road, lalu kedekatan dengan Amerika, dengan dari sisi tentunya misalnya teknologi, edukasi. Jadi justru kita lihat sebenarnya pemain-pemain bukan hanya bisnis, tapi negara yang di Asia Tenggara justru bisa memainkan perannya agar supaya ketidakpastian ini justru kita melihat peluang untuk kebaikan. Tapi bukan saja kebaikan secara umum, makro, tapi juga yang membantu supaya kesejahteraan itu lebih menyeluruh dan bisa dinikmati sebanyak mungkin oleh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimanakah dengan dunia usaha global melihat ancaman ketidakpastian global tahun ini, kemudian bagaimana pula juga dengan Indonesia? Ya, pertama kalau dari sisi pertumbuhan global memang ada penurunan. Minggu lalu dari IMF, Christine Lagarde bilang bahwa ada turun sedikit dari 3,9 ke 3,7%. Tapi buat Indonesia saya rasa apalagi di tahun politik ini selama kita hati-hati harus tetap berkembang 5,5%. Tapi memang harus menurut hemat saya efisiensi harus dilakukan karena bagaimanapun juga itu yang paling pasti kita bisa lakukan dan kita mesti juga tidak lupa untuk investasi terus di sisi edukasi, di sisi kesehatan, dan juga industrialisasi. Agar kalaupun tahun 2019 adalah tahun di mana kita berhati-hati untuk menghadapi semua ini, tapi di 2020 kita bisa memulai memetik hasilnya karena prediksi saya 2019 memang tahunnya ini yang tidak mudah, tapi harusnya berkembang cukup baik, tapi 2020 itu kepercayaan akan kembali lagi.
Ya, sebagai pelaku usaha dan juga mewakili Kadin, apakah ada kesepakatan bisnis yang ingin dicapai dari pertemuan di Davos ini? Tentu, karena kan kita di sini juga tentu memakan waktu, biaya dan lain-lain, sehingga kita ingin memastikan bahwa selama kita di sini, baik dari pihak swasta, BUMN, dan juga pemerintah, itu ada suatu bukan saja kesepakatan, tapi juga suatu dialog yang memastikan bahwa Indonesia itu tetap relevan dan Indonesia itu bisa berkontribusi untuk bukan saja globalisasi dan kembalikan kestabilan dunia, tapi yang paling penting ialah kita bisa membawa sesuatu balik ke Indonesia supaya membuat pertumbuhan semakin maju, bukan saja dari sisi dana, tapi dari sisi ilmu, pengetahuan, karena kita lihat dengan 290 juta itu penduduk, di mana sekitar 100 jutanya masih milenial, tentu prospeknya sangat besar. Dan perlu kita ingat, ini mungkin hanya ada 25 tahun lagi generasi bonus yang kita punya. Jadi apapun yang kita bisa pelajari dari sini tentu membuat kita bisa mengimplementasikan lebih baik dengan cara kita sendiri, dengan nilai kita sendiri tentunya. Pak Andin, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Pasar. Kami doakan sukses Pak untuk membawa kesepakatan kembali ke Indonesia dalam World Economic Forum 2019. Selamat kembali beraktivitas Pak Andin.